Salam anti korupsi, teman-teman semuanya, para kawan aksi. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam Festival Suara Lagu Anti Korupsi 2020. Video-video lirik yang sudah teman-teman buat, sudah kami terima dan saya mengapresiasi tingginya keinginan teman-teman untuk ikut serta dalam lomba ini. Kami saat ini sedang membuat penilaian untuk lomba-lomba ini dan yang sudah masuk cukup bervariasi dan sangat menarik, dan tentu ini adalah kerja-kerja kreatif dalam rangka pencegahan korupsi. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, terus berjuang melawan korupsi dari diri kita masing-masing, dari lingkungan kita yang terdekat, dan terus bersama KPK untuk membantu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Salam anti korupsi. Halo, kami Efek Rumah Kaca. Selamat buat para pemenang video musik Suara Anti Korupsi. Semoga videonya nanti banyak yang nonton. Lagu pertama dari kami berjudul Tiba-Tiba Batu. Dari 300 lebih submisi yang saya terima, sebenarnya
cukup kaget sih ya, cukup kaget karena kan kita pernah melakukan workshop untuk mereka yang segelintir orang saja kan untuk mengikuti kompetisi ini, tapi dari 300 yang saya review itu hampir sebagian besar punya misi yang sama gitu. Jadi dan kalau untuk teknis udahlah, teknis kayaknya sih memang mereka punya kompetensi yang otomatis ya, mereka karena melihat media sekarang udah seperti itu, mereka bisa mencoba softwarenya dengan mudah juga, akhirnya tekniknya tuh dahsyat sih menurut saya gitu. Kalau saya melihat karena kategori itu kan dibaginya menurut aplikasi atau software yang digunakan dalam melakukan editing ya dan pengambilan gambar. Dengan teknik yang relatif sama, boleh dibilang menengah ke atas lah semuanya tekniknya, hampir dibilang tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Bahkan ada beberapa video yang di kategori amatir yang secara dari saya itu nilainya lebih tinggi dari mereka yang ada di profesional gitu. Tapi kalau yang paling tinggi sama dan tingginya di antara dua kategori itu memang secara keleluasaan dalam membuat visualisasi emang terlihat jelas ya. Cuma kalau dari kualitas penyampaian pesan itu hampir tidak ada bedanya sih. Kan sebenarnya awalnya kan dari lagunya Saksi 2020. Itu kan sebenarnya sebuah media yang cukup memiliki dampak yang baik lah ke pendengarnya, bahkan untuk penggemar si bandnya itu akan memiliki dampak yang cukup baik loh. Ya mereka pasti akan mendengar kata-kata itu, bisa memberikan semangat dan bisa memberikan insight bahwa ya dalam melawan korupsi harus seperti ini. Tapi dengan ditambah dengan video lirik ini dan beberapa lirik mereka itu menggunakan footage yang cukup relevan dengan liriknya, saya kira sih harusnya kalau disebarkan dengan baik ya, didiseminasi dengan baik di media sosial dan secara intens di reshare dan di reshare, saya kira bisa membuat sebuah perubahan, walaupun sepertinya tidak sekuat media lain yang mainstream gitu, cuma harusnya sih bisa aja gitu. Tergantung kita niatnya mau mempengaruhi seluruh masyarakat Indonesia atau segelintir orang yang memang yang powerful, yang bisa bergerak, sincere gitu ya, bisa melawan, bisa sadar bahwa negeri ini butuh peran serta mereka gitu. Harusnya sih bisa. Kan masalah menang dan tidak itu kan sebenarnya sebuah seleksi ya. Tapi menurut saya untuk mereka yang tidak menang maupun yang menang itu kan sudah menyumbangkan sesuatu untuk negeri ini dalam istilahnya dalam melawan kondisi yang semua orang sekitar semua tuh gemes gitu ya. Jadi pesan dari saya sih ini sebuah kolaborasi yang KPK sangat butuhkan, karena KPK kan nggak bisa bekerja sendiri, kita butuh peran serta masyarakat, dan ini salah satu contoh yang real yang merupakan sinergi dan kolaborasi yang cukup baik, sehingga diharapkan sih ya mereka bisa membuat video-video lain serupa walaupun tidak dengan lagu yang dari KPK, tapi lagu ini kan dari 10 yang paling digarap itu banyak 4 atau 5 gitu. Masih ada 5 lagu lainnya kalau mau dikembangkan boleh, tapi kalau mau mengembangkan media yang sama, mengembangkan idealisme yang sama dengan pesan yang sama dengan lagu-lagu lain sih, saya berharap itu bisa menjadi
sebuah kegemaran baru buat mereka-mereka yang ya kalau yang belum menang cari cara untuk menjadi menang nanti dengan kompetisi apapun. Tapi kalau yang menang, kalau bisa ya mengembangkan ke media yang lain. Negeri indah ini sangat berarti. Janganlah kalian kotori dengan korupsi. Ini suara kami, suara anti korupsi. Wahai para pemimpin negeri, mengabdilah dengan hati. Yo!
Oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Jangan sekarang kerja nggak pakai gengsi. Kerja apa saja yang penting gak korupsi. Oh ya, jangan langsung bilang itu tidak mungkin. Yeah, ada jalan kalau masih punya mau. Yeah, hari ini oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Woo! Boleh saja kita banyak mau, tapi jangan duduk santai dan menunggu. Oh ya, yeah. Jangan banyak bicara, nggak ada fakta. Yeah. Nasib orang tak pernah bisa diduga. Yeah. Hari ini oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Agar KPK membongkar praktik mafia peradilan. Kami masih menunggu perkembangan dari hasil tim penyelidik. Periksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pembangunan rumah. Negeri indah ini sangat berarti. Janganlah kalian kotori dengan korupsi. Ini suara kami, suara anti korupsi. Wahai para pemimpin negeri, mengabdilah dengan hati. Yo!
Janganlah kalian kotori dengan korupsi. Ini suara kami, suara anti korupsi. Wahai para pemimpin negeri, mengabdilah dengan hati. Yo! Suara anti korupsi. Wahai para pemimpin negeri, mengabdilah dengan hati. Mengabdilah dengan hati. Jatah gratifikasi, jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Woo! Zaman sekarang kerja nggak pakai gengsi. Oh, kerja apa saja yang penting gak korupsi. Yeah, jangan langsung bilang itu tidak mungkin. Oh ya, yeah. Ada jalan kalau masih punya mau. Oh yeah, hari gini, oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Woo! Oh yeah. Boleh-boleh saja kita banyak mau. Oh, tapi jangan duduk santai dan menunggu. Yeah, jangan banyak bicara, gak ada fakta. Bullshit, nanti orang gak pernah bisa diduga. Yeah, hari gini, oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Woo! Oh yeah, kibarnya. Oh yeah.
Semoga para koruptor bisa hilang dari negeriku tercinta Indonesia. Ya. Oh, hari gini, oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Oh ya. Oh ya. Hari gini, oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Oh yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh, baby. Hari gini, oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Oh no no yeah. Hari gini, oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Woo! Woo! Hari gini, oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Woo-hoo! Woo-hoo! Seru sih, banyak banyak karya-karya yang nggak saya duga ternyata bagus. Terus mereka punya ide-ide cerita yang mereka ambil juga cukup unik. Nggak nyangka sih juga ternyata banyak juga sih pesertanya. Banyak sih, selain ternyata sisi art orang Indonesia tuh cukup tinggi, jadi banyak karya yang secara estetikanya bagus, desainnya juga bagus, terus mereka juga udah paham cara pengambilan gambar kayak apa gitu, jadi banyak shot-shot yang sebenarnya menarik sih gitu sih. Ada juga sih video-video yang lucu gitu, ada yang nggak nyambung, ada juga. Cuman ya apalagi ya, ya karena begitu banyak jadi lumayan random sih, jadi jauh sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya kan kalau dari sisi amatir kan banyak yang ngedit cuman pakai gadget gitu loh, jadi seadanya gitu. Kalau misalnya yang dari profesional kita lihat banyak banyak animasinya, ada transisi yang mereka pakai, terus efek-efek overlay yang mereka pakai juga jadi bikin video-videonya jadi lebih unik sih. Kalau dibilang perbedaannya lumayan jauh sih. Kalau kualitas sih tetap bagus ya, karena kan kita tahu sekarang handphone sekarang kan resolusinya cukup tinggi gitu. Terus banyak mereka juga udah tahu cara ngambil gambar yang bagus kayak gimana. Terus ya kalau dibilang secara visual sih sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya.
cuman emang kalau misalnya profesional mereka punya apa ya, software yang lebih komprehensif aja sih buat nambah transisinya, efek-efek dan efek-efek itulah. Kalau menurut saya sih efektif sih, soalnya kan gimana ya, nggak semua orang tuh bisa nangkep pesan-pesan tersembunyi gitu melalui apa ya, melalui penggambaran kah atau melalui acting atau sketsa gitu kan. Nah kadang tuh kalau misalnya video lirik tuh lebih jelas ya pesannya gitu, udah straightforward, kita udah tahu arti dari lagu itu apa, jadinya ya lebih apa ya, lebih gampang dicerna sih sebenarnya. Ya harapannya sih terus berbuat karya, bikin karya-karya yang lebih bagus lagi dari sebelumnya, jangan pernah berhenti sih. Jadi ya practice make perfect sih, gitu aja. Ya seneng aja terlibat dalam penyeleksian video ini, jadi tahu betapa betapa KPK mungkin dicintain sama banyak orang gitu. Karena dari aplikasi atau dari video-video yang masuk itu bisa sampai 500-an gitu ya. Itu menunjukkan bahwa orang itu antusias mengikuti ajakan dari KPK gitu, terlepas mungkin ada hadiah gitu ya yang ditawarkan atau apresiasi gitu. Tapi sebenarnya sulit kita mengharapkan orang untuk terlibat aktif dalam inisiasi yang kita buat gitu, dan ternyata KPK berhasil. Itu artinya masyarakat ini sih mau ikut terlibat dalam inisiasi yang dilakukan oleh KPK itu, dan itu membuat saya senang aja. Tahu itu aja seneng, apalagi ternyata orang antusias gitu. Ya ada dua kategori, amatir dan profesional gitu. Saya pikir yang profesional mungkin di luar lebih banyak yang talent-talent yang benar-benar pro gitu ya, banyak yang bisa lebih bagus gitu kali ya. Tapi kalau yang untuk amatir udah oke banget sih menurut. Jadi antara yang meletakkan dirinya sebagai amatir dan profesional nggak beda jauh sebenarnya. Tapi memang jadi amatirnya itu bagus, yang profesional mungkin bisa lebih bagus lagi kali ya. Tapi ini udah oke lah untuk sebagai sebuah awalan gitu, sangat bagus gitu. Mungkin belum ada yang wah gitu ya, tapi paling nggak udah oke sih. Bisa dijadikan medium kampanye oleh KPK. KPK bisa dengan bangga secara fungsi baik, secara estetik juga mungkin baik juga gitu. Kalau dari pengalaman sekitar 3-4 tahun belakangan, bagaimana orang menggemari acara nyanyi-nyanyi gitu ya, itu saya pikir iya gitu, karena mereka belajar nyanyinya kan dari lirik yang bukan hanya dari website lirik, tapi memang dari video yang ada liriknya gitu. Akibatnya video lirik itu jadi medium promosi sekarang. Jadi orang kalau merilis karya lagu gitu, salah satunya bikin video lirik, selain mungkin nanti ada video klip yang official gitu ya. Nah itu emang banyak orang begitu, dan kayaknya memang di mana ada ada ladang gitu, kita harus tahu cara bermain di ladang itu, cara melakukan kampanye di ladang itu. Artinya kalau sekarang orang banyak berkecimpung di media sosial, gimana caranya supaya karya-karya kita, kampanye-kampanye kita juga bisa diterima orang di media sosial tersebut gitu. Jadi ya perlu berbagai inovasi untuk bisa sampai gitu. Saya pikir bisa ya, karena video lirik itu ada orang yang suka karena lagu, ada orang yang suka karena visual juga, terinspirasi itu bisa dari macam-macam. Jadi kalau lagunya mungkin masih belum bisa mengajak,
mungkin visualnya bisa memperkuat isi lagunya gitu, sehingga orang benar-benar tertarik untuk melafalkan atau benar-benar mau melihat praktek-praktek apa yang ada di lirik tersebut melalui video liriknya ya, selain bisa ada liriknya juga untuk bernyanyi bersama gitu. Harapannya kita bisa mempraktekkan semangat anti korupsi dalam berbagai bidang, termasuk salah satunya ya ikut berpartisipasi terhadap inisiasi pemberantasan anti korupsi lah, baik oleh siapapun ya, baik oleh KPK ataupun oleh warga gitu ya. Nah dari situ semoga cita-cita negeri yang bebas korupsi tercapai secepatnya dengan dukungan dari semua pihak gitu ya. Masih korupsi atau minta jatah gratifikasi, jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Jangan sekarang kerja nggak pakai gengsi. Kerja apa saja yang penting gak korupsi. Oh ya, jangan langsung bilang itu tidak mungkin. Yeah, ada jalan kalau masih punya mau. Yeah, hari ini oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi, jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Oh, yeah. Boleh-boleh saja kita banyak mau, tapi jangan duduk santai dan menunggu. Oh ya, yeah. Jangan banyak bicara, nggak ada fakta. Nasib orang tak pernah bisa diduga. Yeah. Hari ini oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi, jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Agar KPK membongkar praktik mafia peradilan. Kami masih menunggu perkembangan dari hasil tim penyelidik. Periksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pembangunan rumah.
Heras Band, come from Surabaya, telling you about political living in a society for now. Can you hear me? Bermain musik ala dangding dong, kau masih suka politik sama juga bohong. Memanipulasi sesukamu itu that is wrong, karena isi hati dan pikiranmu kosong. Bermain musik ala dangding dong, kau masih suka politik sama juga bohong. Mengambil yang bukan hakmu, tolong jangan dong, karena itu sama juga namanya nyolong. Berbagai macam cara pun kan kau lakukan, hanya demi untuk bisa mendapatkan uang. Tak peduli dengan nasib hidupannya orang, yang penting kau sendiri bisa bersenang-senang. Jegal sana kau jegal sini, kau cari rekan kerja yang bisa dikompromi. Sikat sana, sikat sini, kau cari peluang mana yang bisa diambil lagi. Dari mana bangkitnya bangsa kita kalau masih banyak vampir-vampir penghisap darah? Dari mana majunya negeri kita kalau korupsi dan kolusi menjadi budaya? Tugas kita semula yang membenahi, dimulai dari awal diri kita sendiri. Jangan kau suka tunjuk sana tunjuk ke sini, bisa jadi kau sendirilah pemain politik. Bermain musik ala dangding dong, kau masih suka politik sama juga bohong. Memanipulasi sesukamu itu that is wrong, karena isi hati dan pikiranmu kosong. Bermain musik ala dangding dong, kau masih suka politik sama juga bohong. Mengambil yang bukan hakmu, tolong jangan dong, karena itu sama juga namanya nyolong. Politik tak pernah memandang kulit, dari yang berjas sampai yang pakai sandal jepit. Dan merasuki pikiran bagaikan penyakit, semakin lama disembuhkan kan semakin sulit. Karena hanya satu cara yang bisa mencegahnya, dekatkan diri pada yang kuasa. Lalu tengok sejenak ke belakang anak cucu kita, biarkan mereka yang bisa membangun masa depan bangsa. Dari mana bangkitnya bangsa kita kalau masih banyak lintah-lintah penghisap darah? Dari mana majunya negeri kita kalau korupsi dan kolusi merajalela? Cukup dan sudahlah yang telah terjadi, jangan sampai kau ulang kembali. Karena sudah banyak jatuh korban pemain politik, mereka hidup terbuang, tertindas dan tersisi. Bermain musik ala dangding dong, kau masih suka politik sama juga bohong. Memanipulasi sesukamu itu that is wrong, karena isi hati dan pikiranmu kosong. Baiknya saat ini kita mulai berbenah, jangan sampai kita terpuruk dalam kondisi yang ada. Memang pemain politik tak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada tindakan hukum dan sanksi yang nyata. Yang tak ku mengerti hukum di negeri ini, bisa dibeli dan bisa dimonopoli oleh para pejabat dan juga para petinggi, hingga akhirnya hukum ini tak punya arti. Dan sekarang ku pun mulai mengerti, hukum yang ada hanyalah sebuah ilusi. Bila pejabat tertangkap ditutup-tutupi, dan bila rakyat kecil yang terjerat dihukum mati. Bermain musik ala dangding dong, kau masih suka politik sama juga bohong. Memanipulasi sesukamu itu that is wrong, karena isi hati dan pikiranmu kosong. Good alongside for the next time, stay with me or the Heras Band, the nice season and the second season with a new song. God bless you. Hari gini, oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi? Jangan buat bangsa ini sengsara, koruptor pasti tertangkap KPK.
Kerja apa saja yang penting gak korupsi. Oh ya, jangan langsung bilang itu tidak mungkin. Yeah, ada jalan kalau masih punya mau. Yeah, hari ini oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara, koruptor pasti tertangkap KPK. Woo! Saja kita banyak mau, tapi jangan duduk santai dan menunggu. Oh ya, yeah. Jangan banyak bicara, nggak ada fakta. Yeah. Nasib orang tak pernah bisa diduga. Yeah. Sengsara, koruptor pasti tertangkap KPK. Wow, wow. Pasca penangkapan muncul harapan besar agar KPK membongkar praktik mafia peradilan. Kami masih menunggu perkembangan dari hasil tim penyelidik. Periksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pembangunan rumah. Negeri indah ini sangat berarti. Janganlah kalian kotori dengan korupsi. Ini suara kami, suara anti korupsi. Wahai para pemimpin negeri, mengabdilah dengan hati. Yo!
sangat berarti. Janganlah kalian kotori dengan korupsi.